Halo, selamat mendengarkan Sinema Rumahan yang sudah lama vakum karena kesibukan kami masing-masing. Uh, di sini ada saya, Ditya Herlambang, dan juga rekan saya yang ada di timur Pulau Jawa. Perkenalkan, dari Rakyat Sambu. Bukan Wih, begitu, kan? betul. Gimana, Lip? Gimana, Lip? Lama banget Sehat vakum ya? keadaan. Iya, lama vakum. Padahal gue sempet ke Jogja kemarin. Sempet ada kerjaan Hmm. di sana. Dan sekarang kayaknya lo gantian ya. Yang sama temen-temen di Jogja yang ada garapan. Wah, iya, iya, benar-benar. Gimana, Gar? Nulis naskahnya yang di kerjaan yang ini? Ya, gitulah, Lip. Belajar hal baru gitu? Ya, jelas, jelas belajar hal baru. Soal kedokteran kan, jadi harus belajar. Oh, Gimana nih, kita oke. mau bahas apa nih sekarang? Iya, kalau sekarang tuh sebenarnya kalau mau ngebahas serial kepanjangan ya. Kan belakangan tuh serial Vincenzo juga lagi populer gitu. Terus Hmm, entah kenapa di beranda Netflix tuh tiba-tiba ada Night in Paradise, sama-sama film Korea gitu. Terus ya, yang di posternya itu salah satu tokoh perempuan yang di Vincenzo yang jadi salah satu tokoh utamanya gitu lah. Nah, ya, karena gue udah nonton Vincenzo-nya juga, gue penasaran kan, ini kok tiba-tiba ada film ini, apalagi ada emblem-emblemnya, embel-embel ini, apa dia pernah rilis jadi pembukaan festival oh di ya, 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 benar, Eropa benar, benar. gitu kan. Ya, ya, benar. Terus gue juga heran, ini sebenarnya ada apa sih dengan industri film di Korea, kok mereka tiba-tiba banyakkan Mafia, ceritanya mafia. tuh soal mafia, terus soal hukum gitu. Penasaran juga kan. Terus ya udahlah, mencoba menonton. Terus gue ngehubungin lo, gimana kalau kita coba ngebahas yang ini dulu gitu, Hmm, ya, 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 ya. ya kan. Terus ya udah, kita kira berdua nonton, malah lo duluan yang ngelarin filmnya baru gue gitu. Hmm, Jadi kita ceritain dulu aja secara sinopsis pendeknya. Ini tuh ceritain soal soal geng-gengan, soal mafia-mafiaan di Korea. Jadi ada salah satu anak-anak buah tangan kanan lah dari mafia ternama tuh, sepupunya ya, adiknya sama anak-anak adiknya itu di ini ya, dibunuh gitu dibunuh. Ya. sama saingannya gitu, sama Hmm, saingannya. Terus dia ngebunuh saingan mafianya itu, terus dia kabur ke Pulau oh, Jeju gitu. Nah, di situ akhirnya dia dikejar-kejar sama banyak mafia lagi gitu. Ini ya, intinya tuh sebenarnya saling balas dendam aja sih. Yang ya. kalau ditonton selama 2 jam ya, itu ya, 2 jaman gitu, itu bakal banyak banyak apa, adegan pertarungan, adegan sadis, terus adegan darah-darahan. Intinya begitu sih sinopsisnya. Ya nggak? Betul nggak, Gary? Ada yang mau ditambahin nggak? Betul, betul, Lip. Jadi eh, setelah misinya si Tegu tadi berhasil, dia pergi ke Pulau Jeju. Pulau Jeju itu kalau di drakor kan biasanya jadi pulau yang indah, tempat buat Ya, ya gitulah, cinta-cintaan ya. cinta-cintaan. Tapi Buat drama gitu filmnya. di sini justru dibikin bunuh-bunuhan, berdarah-darah. Jadi kayak kontradiktif gitu. Hmm, Pulaunya tempatnya indah, tapi dipakai buat sesuatu yang negatif gitulah, kayak bunuh-bunuhan gitu. Jadi kayak mungkin itu apa, eh, pesan dari judulnya kali ya, Night in Paradise. Paradise-nya itu Pulau Jeju, night-nya itu kan gelap gitu. Maksudnya night, gelap. night itu malam, malam itu kan biasanya gelap kelam. Mungkin Hmm, maksudnya ya suasana yang kelam di Pulau Jeju mungkin gitu. Bisa diartikan ya, mungkin ya, mungkin ya, kurang ibaratkan lebihnya. setiap tempat yang indah tuh pasti ada sisi gelapnya gitu mungkin ya. Iya, iya, iya. Ya semacam itulah. Ya, semacam itu gitu. Kita Ya. kayak biasanya nih, kita ngebahas Hmm, dari ceritanya dulu nih, Gar. oke, Menurut lo oke. gimana, Gar? Jujur aja, gue yang pas awal-awal nonton sempat, wah ini kayaknya asik nih gitu. Karena tiba-tiba udah ada yang mati duluan di awal gitu. Kayaknya asik gitu, terus udah ada bunuh-bunuhan, kok tiba-tiba gue ngerasa temponya kok jadi begini gitu. Kok agak lambat habis itu gitu.
gue di tengah-tengah nonton tuh sebenarnya agak ngerasa aduh gimana ya gitu, apalagi tiba-tiba ada bunuh-bunuhannya. Ini bukan genre yang gue banget sih sebenarnya, makanya gue Sama-sama. nontonnya banyak distraksi, dalam artian tiba-tiba minum air putih terus ngelakuin kegiatan lain dulu baru dilanjutin Wah, gitu. wah serius Kalau lu gimana? sampai kayak gitu? Iya. Kalau gua sih sebatas nutup mata pas ada adegan tusuk-tusukan aja. Aku tuh suka. Pas tusuk-tusukan, nggak, maksudnya ini terlalu realistis banget, terlalu apa ya, kelihatan kayak nyata banget gitu. Mulai dari adegannya, Adegan-adegannya ya. nusuknya, terus darahnya, sampai sound efeknya gitu, emang berasa real banget gitu. Jadi kayak, Suaranya juga ini sih ya, juga jadi gitu ya. ya itu salah satu hal yang gua suka dari film ini, suaranya, apa, audionya atau soundnya gitu. Audionya, soundnya. Jadi minimalis dari segi musik gitu. Dari awal kayak banyak pakai atmosfer, suara alam, suara mobil, kayak gitu-gitu. Itu salah satu hal yang gue suka. Nah, dari segi cerita, emang gimana ya? Intinya ya emang cuma balas dendam aja. 2 jam itu ya emang intinya ya berdarah-darah itu aja. Bunuh-bunuhan. Nggak ada sesuatu hal yang gue dapetin gitu, Lip. Kayak apa pesan apa gitu atau bahan perenungan apa gitu, nggak ada. Ya intinya cuma itu aja, pure entertainment aja sih. Buat yang suka film berdarah-darah bunuh-bunuhan mungkin ini film yang menarik, tapi kalau buat gua pribadi sih, kalau cuma itu yang didapat, gua agak kurang suka. Jadi cuma soal selera aja sih ini. Iya. Sebenarnya Iya. gue agak beda sih kan kalau sama yang lo bilang. Hmm. Kalau gue pesannya gue dapet. Oh iya, lu dapat pesan apa lu? Iya. Jadi gini pesan gue, pesan yang gue dapet ya. Iya. Kalau lo nurutin ego lo buat balas dendam, itu tuh bakal jadi bola yang muter terus, nggak bakal berhenti. Jadi kalau misalnya lo balas dendam ngebunuh yang ini, dia bakal ngejar lo lagi, ngebunuh lagi, terus dia bakal ada yang ngebunuh lagi. Jadi muter gitu terus aja. Oh iya, Kayak sebenarnya iya. kan, iya kan, cuma gitu doang sih yang gue dapet. Iya, Jadi iya. ada baiknya kita kayak merelakan aja gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang ya udahlah gitu, kita coba relain gitu daripada Iya, kita betul, betul, balas betul. dendam tapi muternya nggak kelar gitu. Iya, ya maksud gua, iya itu bener, Lip. Tapi maksud gua tuh Iya. kayak nggak ada sesuatu hal yang baru gitu. Itu kan Oh iya benar sih. biasa di film-film lain ya, banyak yang kayak gitu kan. Ya ini juga Iya film iya. ngebahas tentang kehidupan, tentang kematian. Mati sekarang sama mati besok sama aja. Ya udah, kalau mati sekarang ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Gitu kan juga ada yang dapat. Tapi kan itu nggak cuma didapat dari film ini, dari film lain kan juga banyak yang udah Ada ngebahas juga. kayak gitu. Iya, gitu maksudnya. Ya kita sepakat kalau misalnya yang pertama ini film bukan selera kita, Betul. terus bukan genre Banget. yang kita suka gitu. Iya, iya, iya. Oke. Dari cerita kita putuskan bahwa kita sepakat soal itu semua. Terus kita ngebahas sesuatu yang menarik juga di sini soal teknis. Kalau dari gua teknis, ini kayaknya emang oke banget sih. Tipikal film apa ya, yang Rapi ya? rapi secara teknis. Betul. Dari sound design-nya, terus Sinematografi. dari cahaya, sinematografinya, Iya, iya, iya. artistiknya juga itu Iya. kayak jadi semua gitu. Setuju, Kayak setuju. dipikirin Iya. matang gitu. Iya. Kalau aja ini bukan film bunuh-bunuhan mungkin emang bakal keren sih. Tapi Iya, nggak iya, juga iya, ya. iya. Iya, nggak tahu juga, iya. Terus color tone-nya yang dibuat adem, bukan adem sih, dingin kayak gitu ya, ya ngepas aja sama suasana film ini. Terus tuh kayak ngebuat Jeju yang bisa dibilang pulau penuh romansa gitu, jadi kelihatan nggak ada hangat-hangatnya gitu. Iya, betul, betul. Dibikin dingin ya. Uh, Tapi jujur gue Itu agak kalau- terganggu sih, Lip, apa? dengan color gradingnya. Tonnya tuh yang kan biru dia ke hijau-hijauan biru, gitu. iya biru hijau kan. Jadi dia ada kayak Iya. green cast, warna kehijauan di kulit kan, di skin tone-nya kan ada hijau-hijaunya. Itu gue agak terganggu. Jadi kayak terganggu. apa ya, kesannya tuh kayak sakit gitu ya kan. Biasanya kalau ada warna hijau di kulit tuh kan bikin kesannya si tokoh tuh jadi kayak dia sakit atau gimana, atau emang Iya, itu sengaja dibikin
untuk menunjukkan bahwa tokoh-tokoh di sini tuh semuanya sakit dalam tanda petik gitu, mungkin juga bisa. Atau Bisa seperti yang jadi lu sih. bilang, emang pengen bikin kesan Jeju jadi lebih mencekam, jadi tidak nyaman di sisi penonton gitu juga bisa. Ada banyak hal sih, tapi gue pribadi agak terganggu di awal-awal. Ini kok skin tone-nya kok hijau-hijau gitu, ada kehijau-hijauan kayak gitu sih. Tapi secara lighting gue suka banyak mainin shadow ya, jadi berasa noir banget gitu. Iya, iya benar-benar. Sebenarnya Hmm. menurut lo ini apa kalau diomongin secara genre itu masuk kemana sih kan? Lo kan suka nulis dan kayaknya lebih paham Enggak, soal enggak, begini gitu. enggak, enggak, enggak. Ya mungkin bisa masuk noir sih, Lip, kayak gini. Apa ya, semacam Hmm, itulah, mafia-mafiaan. oke, oke. Kalau misalnya teknis Hmm. sudah, kita masuk ke karakter-karakternya gitu. Oke. Gimana Gar? Karakter-karakter yang ada di sini menurut lo? Nah, yang gue lihat nih, Lip, karakter-karakter di sini tuh kayak semuanya hampir mirip-mirip gitu, Lip. Iya nggak sih? Kayak semua tuh di sini kayak berasa punya sifat yang sama sih. Tokoh utamanya Park Tae-gu ya namanya, si Iya, Jaeyeon, pamannya Jaeyeon namanya siapa ya? Lupa. gue juga Kayak lupa-lupaan tuh nama-namanya. ya si pimpinan-pimpinan mafia semua tuh kayak punya satu semuanya tuh punya satu karakter aja gitu, kayak semuanya tuh sifatnya kayak murung, punya masa lalu yang kelam, menyimpan rahasia, jadi berasa kayak nggak ada dinamikanya gitu. Baru berasa itu waktu si si Park Tae-gu sama Jaehyun ketemu sama si pemilik penginapan. Iya, Nah, iya. itu kan sifatnya agak beda tuh, agak Iya, ceria, mungkin khas orang desa di Pulau Jeju mungkin kayak gitu. Nah, di situ baru berasa ada kontrasnya gitu. Tapi di sepanjang film tuh berasa agak ngeboseninnya, salah satunya karena karakteristiknya sih. Berasa kayak sama semua gitu. Rasanya ini kalau kalau menurut gua sih, Lip. Terus di gue sini juga juga ngerasa kayak kayak gitu sih, Gar. kayak minim info gitu, si Jaeyeon itu dia sakit apa sih sebenarnya? Dia tuh sakit parah kan? Sakit apa gitu? Gue tidak menemukan jawabannya. Apa gue kelewat? Apa gimana? Kalau lu tahu nggak? Dia sakitnya apa sih, Lip? Sama, gue tuh cuma em, dia taunya dia sakit, ya tahu emang dia tahu dia sakit, terus dia sempat Hmm, mau ngedonorin organnya buat si keluarganya itu kan, iya. yang malah meninggal. Ya gue juga juga kayaknya nggak nemu dia sakit apa gitu. Nah, itu Sama dia tuh. eh, iya ponakannya dia itu yang sebenarnya juga agak beda. Karakternya kan Oh, iya, agak iya, iya, ceria iya. tuh, ya kan kalau Iya, pas dibilang. adegan ngejemput itu emang jadi kayak agak vibe-nya agak-agak positif gitu ya. Yang lainnya kan Iya, bunuh-bunuhan, cuma itu adegan doang. lain. Betul, betul, betul. Di situ agak ceria gitu ya. Iya, benar-benar cuma di situ Hmm. doang. Terus apa ya? Ya, Hubungan antara si dua tokoh ini, Taegu sama si Jaeyeon ini juga agak nggak jelas gitu kan di bagian akhir waktu Jaeyeon mau nyelamat si Taegu mau nyelamatin Jaeyeon, terus akhirnya Jaeyeon juga balas dendam atas kematiannya Taegu. Di situ kan kelihatan kayak ada rasa suka antara mereka, tapi di sepanjang cerita justru nggak ada tuh adegan-adegan yang menunjukkan bahwa mereka tuh saling suka apa gimana. Ya emang iya, fokusnya mungkin ke mafianya, ke balas dendamnya itu. mafianya. Memang Iya, ya. iya. Tapi kalau di akhirnya ditunjukkan bahwa mereka tuh ada sedikit ketertarikan, harusnya ada lah gitu, dikit-dikit adegan-adegan apa kayak gitu. Nggak harus yang lebay kayak drakor gitu banget, nggak usah. Tapi ada sinyal-sinyal lah gitu. Tapi gue tidak merasakan itu gitu, di sini. Kalau lu gimana, Lip? Iya, sama sih, sama yang kayak lo Hmm. bilang. Hmm. Ini bukan drakor tapi filmcore soalnya, film Wah, Korea. Philcore. Iya juga sih. Gitu. Terus Hmm. apalagi sesuatu yang kira-kira lo tangkap apa yang lo sampaikan dari film ini? Kalau gue jujur aja ketika nonton ini karena eh, ini bisa dibilang yang tadi gue bukan bukan genre gue banget, terus Hmm. gue nggak beneran terjun banget ke sini karena gue nontonnya ada selang-seling, gue jadi nggak banyak yang bisa gue serap gitu dari Hmm. film ini. Kalau misalnya lo gimana? Ah, Ada tambahin lagi nggak? kalau gua apa ya?
secara ending gitu ya, kita bicara soal endingnya, kalau gue merasa endingnya tuh ketebak banget, terutama waktu si Tegu akhirnya tewas kan, itu benar-benar tewas, terus gue langsung bisa nebak gitu, oh ini paling abis ini adegannya adalah si Jaehyun balas dendam, abis itu dia bunuh diri di pantai. Itu gue langsung bisa nebak di titik itu. Kenapa? Karena si Jaehyun kan skill nembaknya jago. Terus habis itu kenapa di pantai? Karena sebelumnya mereka pernah ada adegan berdua di pantai. Yang pasti awal-awal itu ya. Ya, dan ternyata bener. Kalau gue jadi penulis skenarionya, sebelum dia bunuh diri di pantai, makan mie dulu lah. Mie atau apa itu ya? Iya kan, pesen biar dia bahagia dulu gitu. Gitu, iya, pesen 2 mangkok gitu kan, yang satu dibiarin, terus dia pura-pura ngobrol sambil nangis. Tapi mungkin keburu ketangkep polisi kalau kayak gitu ya. Iya. Baru bunuh diri gitu. Gitu. Terus apa ya? Gue agak terganggu soal ini juga, tokoh utamanya mati. Sebenarnya di penulisan cerita nggak apa-apa sih kalau kita ngebunuh tokoh utama, tapi harus ada sesuatu yang jadi apa ya, yang kita kasih, sesuatu yang kita kasih ke penonton, sesuatu yang lain gitu, sebagai apa ya, sebagai imbalan atau apa itulah istilahnya, balasan gitu, bahwa si tokoh utama mati nggak apa-apa, tapi ini loh ada sesuatu yang gue kasih buat lo, apalah itu bentuknya, kayak pembelajaran, perenungan, apapun itu ya bentuknya. Kayak misalnya di film lain, Titanic misalnya, si tokoh si Jacknya mati gitu ya. Mati, tapi kan di situ kita belajar tentang cinta sejati, tentang apapun itu, banyak hal yang kita dapetin setelah si tokoh utamanya mati. Jadi film-film lain kayak Saving Private Ryan itu juga si Captain Millernya juga dia mati gitu, tapi dia berhasil menyelesaikan misinya. Kita bisa belajar tentang ya, kita belajar banyak hal lah dari perjalanannya. Nah di sini tuh ya masalahnya di film ini tuh, di film Night in Paradise ini, gue itu tidak merasa simpati kepada karakter utamanya dari awal sampai akhir. Jadi kayak penulis skenarionya tuh gagal bikin gue bersimpati gitu. Bahkan di tengah-tengah tuh, karena gue nggak bersimpati, dia mau ketabrak mobil mati juga gue bodo amat gitu, nggak peduli. Apalagi si Jaehyun ini, si tokoh cewek yang dingin dan punya masa lalu kelam dan jago nembak. Ya dia siapa? Terus dia nggak ngelakuin apa-apa yang bikin gue sebagai penonton bersimpati gitu ya. Dia cuma sebatas sakit, tapi itu nggak cukup kuat untuk bikin penonton bersimpati kalau menurut gue ya. Jadi gue juga nggak bisa peduli sama dia gitu. Dan itu sebenarnya tantangan terberat penulis skenario adalah bikin penonton peduli sama si tokoh utamanya. Kalau gagal ya akhirnya ya gitu, jadi penonton nggak peduli mau tokoh utamanya mati kayak mau gimana kayak. Jadi sampai akhir ya ceritanya nggak buat gue sih kurang membekas gitu, karena karakternya itu tadi, karakterisasinya menurut gue di sini agak lemah sih, Lip. Ya kalau menurut lu gimana? Kalau di sini gue ngikut apa kata lo ya kan. Terus entah kenapa yang di film ini kayak ya itu nontonnya tuh kayak kepenggal-penggal gitu loh, nggak yang bisa full langsung gitu. Terus ya udah nonton tiduran, terus kalau capek lanjut, di pause dulu, terus coba ngebuka aplikasi lain, entah gue main game dulu, entah apa gitu. Apalagi kalau pas menjelang yang adegan berantemnya gitu kan, gue langsung beralih dulu sebentar, kayak mau nafas dulu baru ke situ gitu. Mempersiapkan diri dulu ya. Iya, entah kenapa kayak gitu. Ini sebenarnya entah kenapa agak beda sama ketika gue nonton The Raid gitu. Itu kan sebenarnya juga cuma film berantem yang sadis, cuma agak beda aja gitu. Mungkin karena ada ya ini film yang ngebuat orang Indonesia, terus kita ada keterikatan nasionalisme gitu. Mungkin ya. Wah, bisa jadi. Ya. Terus yang gue agak terganggu lagi pas adegan sebelum si Jaehyun bunuh diri itu, dia kan balas dendam tuh di rumah makan. Itu berasa kayak gampang banget gitu, kayak nggak ada perlawanan sama sekali. Jadi begitu masuk, kunci, bunuh semuanya. Bahkan siapa itu yang tokoh jahatnya, Direktur Ma ya. Direktur Ma. Dia kan sebagai villain di sini, sebagai tokoh antagonis.
kayak nggak ada perlawanan sama sekali, ya udah cuma lihat ditembak udah tewas, semuanya gampang banget di dalam cerita. Iya, jadi kayak Kenapa nggak dari awal gitu? ya harusnya kasih rintangan dikit dong, kasih halangan dong. Kalau di penulisan skenario kan kita biasanya gitu, Lip. Jadi ketika si tokoh udah punya tujuan, ya jangan biarkan dia menyelesaikan tujuannya dengan mudah gitu ya, kasih rintangan kayak apa gitu ya kan. Di situ ada banyak yang bisa dimainin kan, si anggota mafianya, si tokoh direktur rumahnya dan lain-lain, itu bisa banget. Tapi mungkin durasi jadi lebih panjang sih, jelas. Tapi kalau kayak gini berasa kayak apa ya, terlalu gampang aja gitu. Ya kalau lo main game tuh kayak raja terakhirnya gampang gitu kali ya. Nah gitu kan, bisa raja terakhir susah gitu kan. Nah itu bayangin aja lo main game dari awal udah susah itu, begitu ketemu raja terakhir gampang. Iya gitu. Yang lag tuh raja terakhir. Waduh, nggak ikut dah gue. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya gimana, Lip? Dari lu gimana? Ya, kesimpulannya mungkin buat teman-teman yang suka film-film pertarungan, mafia-mafiaan, terus sadis-sadisan, ini bisa ditonton sih. Film darah-darahan gitu. Ini cocok ditonton. Cuma kalau butuh sesuatu yang menghibur lebih dari ini, hiburannya bukan hiburan yang berantem, hiburan yang darah-darahan gini. Ini bukan tipe yang akan kamu suka buat ditonton gitu. Betul. Cuma itu doang sih bisa. Iya, sama kesimpulan gue juga gitu. Film durasi 2 jam yang pure entertainment, khususnya entertainmentnya soal bunuh-bunuhan gitu. Kalau emang cocok suka dengan film kayak gini, ya ini bakal film yang sangat memuaskan ya. 2 jam lu bakal disuguhin adegan berdarah-darah ya kan. Tapi kalau lu nggak suka kayak kita gitu, ya lu bakal tersiksa. Iya bener. Bakal dikit-dikit minum, dikit-dikit ngegame. Iya, bakal kayak gitu. Iya, itu sih kesimpulannya sih itu. Ya udah, kita udahin dulu. Iya. Podcast yang hari ini, Night in Paradise. Kita mencoba untuk lebih konsisten lagi ya di sini ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau pas lagi ada halangan ya kita vakum lagi gitu ya. Karena ini podcast suka-suka. Iya, betul sekali. Oke. Gue di sini undur diri. Ya, gue juga undur diri. Sampai jumpa di pembahasan film yang akan datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.